Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam koneksi antar materi, kita akan membahas tentang buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar individu murid dengan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Nah, artinya pembelajaran untuk mendukung kebutuhan murid. Anak-anak itu unik, minat gaya belajarnya berbeda-beda. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kebiasaan, pola pikir juga berbeda. Maka, usaha guru memenuhi kebutuhan murid agar nyaman belajar di kelas, agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dan dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, itu ada 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Nah, guru harus mengetahui kesiapan murid dengan pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, yaitu minat belajar murid. Setiap minat murid berbeda-beda. Minat adalah motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu profil belajar. Nah, profil belajar murid ini diantaranya dapat didukung dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid. Yang kedua, dapat mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, yaitu guru dan murid berbicara sebelumnya atau saling komunikasi. Yang kelima, yaitu melakukan penilaian formatif. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi itu diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan apa yang telah kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar murid. Yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian yang ketiga, yaitu diferensiasi produk dengan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid sebagai latihan penerapan atau pengembangan apa yang sudah dipelajari, seperti presentasi, menyampaikan gagasan, ataupun menanggapi teman sejawat. Nah,
Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak pasti ada dalam modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1. Yang pertama, keterkaitan modul antara modul 1.1 dan 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, yaitu keterkaitan modul antara modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid sesuai dengan peran guru penggerak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak dapat mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1, yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan kesepakatan dan keyakinan kelas agar terciptanya kelas yang dapat menjalankan nilai-nilai budaya positif yang nantinya menjadi kebiasaan murid setiap harinya. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.